Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur, alhamdulillah, monggo kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada habis, yang selama ini kurang lebih 3 tahun karena COVID katanya kita tidak bisa bertemu. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini memberikan barokah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam kita panjatkan pula keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita juga termasuk umatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf karena pertama lupa tidak membawa peci. Sudah saya siapkan di tasnya malah ketinggalan. Itu menandakan bahwa saya sudah berumur. Yang kedua, suara saya agak serak-serak. Tadi habis di Jumatan, sekarang tinggal sedikit suaranya. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya akan mencoba menanggapi request dari panitia minta menyampaikan materi tentang fikih sholat. Maka dengan ikhlas saya membatalkan rencana materi saya yang sudah saya siapkan, yaitu tentang Sirah Nabawiyah. Insya Allah akan kami sampaikan di lain waktu, atau kalau nanti kebetulan nyerempet baru akan saya singgung. Menanggapi request dari panitia, saya menduga pentingnya materi ini. Karena begitu pentingnya materi fikih sholat, maka saya to the point saja. Langsung pada poin yang ketiga tentang fikih sholat. Fikih sholat, sifat sholat. Sebelumnya mestinya ada adzan, ada toharoh dan sebagainya. Karena waktunya terbatas, saya langsung pada poin yang ketiga tentang sifat sholat. Sifat itu kalau bahasa saya adalah apa yang harus dilakukan ketika kita sholat. Ketika kita sholat, kita harus melakukan apa saja, tidak lain melakukan seperti apa yang dicontohkan Nabi. Nabi sangat sayang kepada kita, ingin umatnya masuk surga semua, sampai-sampai berpesan solu kama ro'aitani soli, sholatlah seperti aku sholat. Karena sholatnya Nabi itulah yang menjamin kita akan masuk surga bahkan bersama Nabi. Inilah yang dimaksud dengan sifat sholat Nabi. Jadi sholat yang kita lakukan mestinya harus meniru contohnya. Contohnya siapa? Tiada lain adalah para nabi dan rasul. Nabi jumlahnya sangat banyak, 124.000. Rasul juga banyak, 313. Lalu mencontoh siapa? Tiada lain mencontoh yang terbaik, yang namanya uswatun hasanah,
yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mencontohnya? Kita tidak pernah melihat beliau, tidak pernah hidup bersama, maka kita akan bertanya kepada orang-orang yang terdekatnya. Siapa orang yang terdekat dengan Nabi? Ya para sahabat, lebih-lebih para istrinya. Nah, istrinya kan banyak, dan mungkin tidak semua istri melihat Nabi sholat. Mungkin pernah Nabi sholat, istrinya pas sedang tidur. Tapi beberapa ulama nanti akan membimbing kita. Nah, sebelumnya teman-teman, berbicara masalah sholat, saya yakin teman-teman sudah punya konsep terlebih dahulu. Saya pun sudah punya konsep. Sejak kecil saya sudah diajari ibu saya, bapak saya, simbah saya. Tiba-tiba ketika sekolah, terutama di SMP Muhammadiyah, saya diajari sholat ala Muhammadiyah. Maka ibu saya protes karena keluarga saya dari keluarga NU Nahdlatul Ulama. Bapak saya marah-marah sampai membuat surat kaleng dikirimkan kepada Muhammadiyah. Saya waktu itu nggak banyak mikir, yang penting saya sekolah di Muhammadiyah, sholat seperti yang diajarkan guru saya. Lambat akhirnya mungkin orang tua menyadari, apalagi ibu saya sudah mulai aktif di Muhammadiyah. Jadi kalau malam Jumat pengajian Muhammadiyah, malam Senin pengajian NU, gabungan itu. Nah, terus mulai berubah sampai saya kuliah. Mungkin teman-teman juga seperti itu. Maka dalam kajian ini kita berharap kajian yang objektif untuk mendapatkan kebenaran yang benar-benar benar. Insya Allah harus melepaskan segala konsep yang sudah kita miliki kalau nanti ternyata berbeda. Terutama konsep yang membawa jaket organisasi. Dulu kan dua organisasi besar yang membedakan, termasuk di dalam beribadah, Muhammadiyah dan NU. Jadi kalau nanti kita bersandar pada dua organisasi ini, sungguh sangat mudah sekali ya. Karena Muhammadiyah berdiri tahun 1912, NU berdiri tahun 1926. Apalagi setelah itu banyak muncul, kalau saya beri namanya harakah-harakah lah, ada Islam Jamaah, ada Jamaah Tabligh, ada Salafi, ada Syiah yang masing-masing juga membawa ajaran bagaimana sholat itu. Maka mohon maaf kalau sementara dilepaskan dulu agar kajian kita objektif. Kalau nanti cocok ya syukur, kalau beda monggo dikaji lagi. Saya akan menyampaikan sebisa mungkin sesuai dengan informasi yang diberikan oleh orang-orang terdekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sempat mendapatkan artikel tadi, sudah saya kirim ke Mas Pur tadi. Kalau mau di-share juga boleh. Ya, sebagai bahan kajian, misalnya saya tadi mendapatkan artikel. Kalau saya buka tentang polemik niat dalam ibadah. Karena sholat kita, ibadah apapun termasuk sholat itu selalu diawali dengan niat. Bahkan sama-sama ibadah sholat wajib dan sholat sunnah pun yang membedakannya adalah niat. Sama-sama sholat wajib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib pun yang membedakan adalah niat. Sama-sama sholat sunnah, tahajud, duha, hajat dan sebagainya, yang membedakan adalah niat. Nah, polemik yang sering terjadi ketika niat itu sebenarnya posisi niat itu di mana? Saya buka nih ya. Niat dalam ibadah khususnya sholat. Syekh Masyhur Hasan Salman, nama aslinya Hasan Salman. Syekh Masyhur itu panggilan saja. Karena Hasan Salman sangat terkenal sekali. Beliau mendapat gelar Hafidhullah karena hafal Quran. Menurut beliau, mengeraskan bacaan niat tidaklah wajib dan tidak pula sunnah dengan kesepakatan seluruh ulama. Ijma ulama sepakat ketika berniat sholat tidak wajib mengeraskan.
Jadi teman-teman tidak perlu mengeraskan bacaan niatnya karena tidak wajib dan pula tidak sunnah. Bahkan hal tersebut adalah bid'ah. Bid'ah itu menambah-nambahi ibadah. Nabi tidak mengajarkan, kita mengamalkan, itu namanya bid'ah. Bahkan di sini adalah bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Artinya kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalah finar. Setiap kullu bid'atun, setiap bid'ah menyesatkan dan setiap menyesatkan membawa ke neraka. Maka jangan melakukan apa yang tidak Nabi lakukan. Jika seseorang berkeyakinan bahwa perbuatan ini adalah bagian dari ajaran syariat, maka orang yang jahil, bodoh ya, menyimpang dan berhak mendapat hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak dijelaskan dalam Quran dan hadis. Jadi diserahkan pada penegak hukum yang ada di suatu negara. Tentu tergantung negaranya. Kalau negara kita nggak jelas ini ya, sedang di persimpangan jalan. Jika ia tetap bersikeras dengan keyakinannya dan tentu saja setelah diberikan pengertian dan penjelasan masih ngayal, maka bisa dibawa ke ta'zir. Tentu negara yang mengangkat tinggi-tinggi tentang syariat ibadah. Kalau negara kita kan belum, masih memikirkan perekonomian dan sebagainya. Nah, lebih parah lagi jika perbuatannya mengganggu orang yang ada di sebelahnya, atau ia mengulang-ulang bacaan niatnya. Mungkin kita pernah menyaksikan, tidak cuma mendengar. Ada orang sholat, bacaan niatnya dikeraskan. Nah, ini sangat dilarang. Mungkin kalau sendiri boleh-boleh saja, mubah. Tapi ketika berjamaah, sekiranya mengganggu jamaah lain, berisik ya, karena dikeraskan, tentu sangat dilarang. Kecuali imam. Nah, imam itu boleh. Bentar ya, jangan protes dulu, nanti kita lanjutkan. Tadi di depan saya katakan dilarang mengeraskan ya. Nanti kita lanjutkan dulu. Hal ini difatwakan oleh lebih dari seorang ulama, di antaranya Al-Qadhi Abu Rabi Sulaiman ibnu As-Safi'i. Ini muridnya Imam Syafi'i mengatakan, mengeraskan bacaan niat atau mengeraskan bacaan Quran di belakang imam bukan termasuk sunnah. Berarti ini yang melakukan makmum ini, bukan imam, makmum. Mengeraskan bacaan niat atau mengeraskan bacaan Quran di belakang imam bukan termasuk sunnah, bahkan makruh hukumnya. Kalau ditinggalkan berpahala, kalau dilakukan malah berdosa. Jadi kalau kita jadi makmum tidak perlu mengeraskan niatnya. Bacaan Qur'annya pun tidak perlu dikeraskan. Kalau nanti maghrib teman-teman berjamaah di Masjid Dinas Pendidikan Jalan Buruk, nanti ada jamaah yang seperti ini, sukanya mengeraskan bacaan, mulai dari niat, takbir, membaca Fatihah, membaca surat, padahal imamnya sudah keras. Jadi kayak saingan itu loh. Nah, saya mau ngasih tahu bingung karena sepertinya orangnya rada selewah nih. Iya. Seperti ikut jamaah apa, ini ora rampung terus kayak kumat nih. Kadang menyendiri, udahlah, tak biarkan dulu, ndak malah ikut kumat. Jika membuat berisik jamaah yang lain maka haram. Nah ini ya. Jadi Ustadz Sofyan, Ustadz Pur, saya misalnya sama-sama jadi makmum, Pak Pur mengeraskan, saya terganggu ya kan berisik. Nah itu tidak boleh, hukumnya haram. Ini bagi makmum. Berarti imam kan boleh ya? Ya, tapi nanti dulu ya, kita lanjutkan dulu. Yang berpendapat bahwa mengeraskan niat itu hukumnya sunnah, itu salah. Tidak halal baginya atau bagi yang lain berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Jadi harus pakai dalil.
Di antaranya juga Abu Abdillah Muhammad bin Al-Qasim At-Tunisi Al-Malik. Dia berkata, al-niyat min a'malil qulub. Niat itu termasuk amalan hati. Mengeraskannya bid'ah. Lebih lagi jika perbuatan itu membuat berisik orang lain, kan mengganggu kalau mengeraskan, mengganggu jamaah lain, mengganggu makmum. Imamnya juga mungkin terganggu itu. Saya pernah ngimami di Masjid Al-Karim, Jalan Sukonandi. Sengaja saya pelan-pelan, saya ingin mendapatkan hikmah dari bacaannya. Makmumnya salah paham, pikirannya saya nggak hafal itu. Jadi selalu melanjutkan bacaan saya. Padahal saya memberi kesempatan kepada makmum agar juga membaca atau menyimak. Nggak sabaran melanjutkan, jadi malah bingung saya itu. Nah, itu Masjid Al-Karim. Selesai sholat pengajian saya sampaikan, baru kuwi saya nggak dipanggil lagi. Oh, salah paham. Pun mboten napa-napa. Saya lanjutkan dulu. Berikutnya Syekh Alauddin bin Athor mengatakan meninggikan suara untuk membaca niat sehingga membuat berisik di antara jamaah hukumnya haram secara ijma. Ijma itu konsensus para ulama, kesepakatan. Kalau saya katakan ulama berarti tidak main-main ya. Ini ulama internasional, ulama beneran. Syarat jadi ulama minimal hafal 200.000 hadis. 200.000. Enggak cuma 200.000 ya. Quran sudah pasti harus hafal 6.666 ayat. Enggak boleh dikurangi 300 ayat, enggak boleh. Harus hafal semua itu. Ini ulama-ulama Indonesia nawar ini, kalau boleh dikurangi 300 lah. Ayat-ayat radikal, enggak boleh. Tetap harus utuh. Tambah 200.000 hadis. Nah, ada ulama semacam nama aslinya Sulaiman. Namanya Sulaiman. Ini hafal 500.000 hadis. Tidak cuma hafal hadisnya, hafal tingkatan-tingkatan hadis, hadis hasan, hadis dhaif, hadis sahih itu hafal semua itu. Tahu kelas-kelasnya itu. Nah, 500.000 hadis itu sama dengan 500.000 ayat kitab Zabur. Kitabnya Nabi siapa Zabur? Nabi Dawud ya. Kalau Quran itu cuma 6.666 ayat. Zabur itu 500.000 ayat. Nah, Sulaiman ini hafal. Makanya Sulaiman mendapatkan gelar Abu Dawud. Jadi kalau kita mendengar hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, itu sebenarnya nama panggilan. Nama aslinya Sulaiman. Karena hafal 500.000 hadis sebanyak ayat kitab Zabur, maka bergelar Abu Dawud. Kitabnya namanya Sunan Abu Dawud. Ini kelasnya sudah kelas internasional ya. Nah, kita jangan berani-berani mengatakan ulama satu hadis saja belum hafal. Paling hafalnya an-nadhafatul minal iman. Sebagian ya, kebersihan sebagian dari iman. Cuma itu aja hafalnya. Nah, itu ayat bukan hadis itu. Kalau di kalangan pesantren apalanya barang siapa berhubungan sama istri di malam Jumat, maka balanya membunuh 500 orang kafir. Apalannya cuma itu. Saya lanjutkan dulu. Jika tidak membuat berisik, jadi mengeraskan niat dan tidak membuat berisik, ini termasuk perbuatan bid'ah yang jelek. Jadi tetap berarti tidak boleh mengeraskan walaupun tidak membuat berisik, apalagi membuat berisik. Jika ia melakukan tersebut dalam rangka riya, riya itu pamer ya, biar kelihatan suaranya bagus, biar kelihatan khusyuk, biar pada lihat tuh, siapa kayak, kok bagus banget ini, karyawan mana ini? Wah ini enak dipek mantuk ya, itu riya itu ya. Maka haramnya ganda, double haram ini ya, double haram. Dan juga merupakan dosa besar. Kelihatannya sepele ya, cuma mengeraskan niat, tapi termasuk dosa besar ini. Luar biasa ini.
Yang mengingkari bahwa perbuatan ini adalah sunnah, ia berbuat benar. Yang membenarkan bahwa perbuatan ini adalah sunnah, ia salah. Menisbatkan perbuatan ini pada agama Allah adalah keyakinan yang kufur. Jika tidak sampai meyakini hal tersebut, maka termasuk maksiat. Wah, parah ini ya. Mengeraskan niat saja termasuk perbuatan maksiat. Kalau mendengar maksiat, pikirannya jangan seperti pasar kembang, sanggrahan, jangan ya. Tidak harus seperti itu. Bermaksud itu ya macam-macamnya banyak, itu namanya maksiat. Termasuk mengeraskan niat ini termasuk maksiat ini. Nah, setiap muslim wajib dengan serius mewaspadai perbuatan ini, melarangnya dan membatahnya. Tidak ada satupun riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Tidak pula dari satupun sahabat, tidak pula dari para ulama Islam yang meneladani mereka. Jadi demikian teman-teman ya, yang namanya niat ternyata di dalam hati, tidak dikeraskan. Saya lanjut ya. Bagaimana atau dari mana diawali mulai sholat? Tentukan dari niat. Posisi niat di dalam hati. Lalu kapan mulainya? Mulainya bersamaan dengan mengangkat tangan, kemudian membaca takbir. Jadi bersamaan ini tiga ini. Menggerakkan tangan, membaca takbir, terus berniat. Berarti niatnya di dalam hati, tidak diucapkan. Karena kita sedang mengucapkan takbir. Jadi begini, mengangkat tangan ya. Mengangkat tangan. Ketika mengangkat tangan, ini sambil mengucap Allah, hatinya aku niat sholat asar, aku niat sholat duhur. Ya, terserah sholat apa itu. Maka tidak boleh mengucap mengeraskan niat. Dan nggak bisa, kita sudah mengucap Allah, jadi nggak bisa itu. Nah, saya tambahkan sekalian, posisi berdiri ya. Cuma contoh aja. Ini kaki, ini sejajar dengan bahu. Ya. Jadi jangan terlalu sempit gini, nanti jatuh kayak pocong nanti. Jangan juga terlalu lebar. Ya. Terlalu lebar kan kadang kita lihat ya ada orang mentang ini. Bahkan ketika kita gini, ada yang mau pengen nempel kaki kita, nanti digolek sikile ndi ngono. Saya pernah itu dijejeri polisi ya, saya gini. Doyak itu. Nanti diita-ita. Wah. Saya tahu maksudnya jangan memberi kesempatan kepada setan untuk menyelinap di dalam shaf. Ini kok caranya menginjak itu loh. Nabi kan mengajarkan kalau kira-kira kaki yang didekati nggak mau, ya sudah jangan dikejar. Ini malah dikejar malah diinjak. Akhirnya malah injak-injakan. Akhirnya malah jadi kesetanan nih. Ya, jadi yang wajar saja ini ya, sejajar dengan bahu. Tangan pun begitu ya. Tangan itu menghadap seperti menyembah ini. Jadi bukan gini ya. Kan ada yang gini. Wah, mantap ya. Menghadap seperti menyembah. Nanti kan sujud sama menggunakan ini. Sejajar dengan bahu. Yang sejajar apanya? Ujung jarinya itu, ujung jarinya. Di dalam kitab Imam Syafi'i juz pertama hadis ke-752 itu dikatakan sebenarnya sama laki-laki dan perempuan, sebenarnya sama. Tapi di dalam kitab yang lain Imam Syafi'i juga, wanita itu kadang berbeda dalam kondisi tertentu. Jadi ada yang gini kan, mungkin ada gini ya. Itu dalam kondisi dulu sebelum turun ayat tentang hijab. Jadi waktu itu belum ada mukena, wanita pakaian masih minim, pakaiannya kecil. Jadi kalau mengangkat kan terangkat toh nanti kelihatan semua. Nah itu dulu diperbolehkan agak menarik ke dalam gini biar tidak terangkat. Tapi kan sekarang banyak mukena, jubah-jubah besar. Ya terus di bawah perut kan ya banyak itu. Jadi saya kira nggak ada masalah.
Bahkan di dalam hadis Imam Bukhari boleh gini ya, boleh sampai ibu jari menempel telinga. Tadi kan gini lurus, tapi ada Al Bukhari membolehkan ibu jari menempel telinga, boleh gini, boleh. Gini pun boleh ya. Tapi pesan saya kalau jadi imam, kalau makmum janganlah ya, kasihan temennya itu, nanti kena semua ini. Apalagi kalau nggak pakai Rexona kalau turun, waduh. Ternyata iya. Sholat ada etikanya juga ternyata. Selain amalan ilahiyah juga amalan manusiawi juga. Nah sekarang sebenarnya boleh sih tidak melafatkan niat. Nah, melafatkan niat. Lafat itu mengeraskan ya. Kadang orang kan berniat membaca usolli fardhu duhuri, usolli fardhul asri. Itu sebenarnya bukan niat, tetapi melafatkan, lafat menguatkan niat. Kalau lafat menguatkan niat, boleh-boleh saja. Mungkin ada orang yang was-was. Karena begitu orang mau sholat, setan sibuknya bukan main itu. Berbagai cara digunakan untuk menghilangkan pikiran-pikiran tentang sholat. Jadi yang datang pikiran-pikiran dunia. Bahkan pikiran agama pun dimasukkan agar sholatnya buyar. Itu usaha setan. Maka pasti setiap orang mau sholat pikirannya dibuyarkan. Dibuyarkan caranya mengingatkan kembali yang tadi lupa. Biasanya contohnya kunci, golek ora ketemu pas sholat ketemu. Oh, bar lali meneh. Iya, seringnya gitu. Sholat ada tamu, wah buyar, itu memang setan membisikkan seperti itu. Itu nggak pandang bulu, siapapun ustadz ulama pasti digoda. Apalagi Ustadz Sofyan. Iya. Ini setan yang sekedar menggoda saya seringkali kalau saya sholat itu membisikkan materi, nanti akan menyampaikan materi apa. Jadi saya sholat malah cerita dewi, nanti menyampaikan gini. Kelihatannya bagus, belajar di dalam sholat, ini jebul ya, setan ini kurang ajar. Makanya kita boleh berdoa sebelum sholat membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pelan-pelan aja ya. Nah dikeraskan kasihan jamaah yang lain berisik. Apalagi pakai qiraah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wah nengok kaki ngopo. Ya, pelan-pelan aja. Dirindikkan itu. Juga boleh membaca surat perlindungan. Surat perlindungan itu 3 surat terakhir. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas itu ya. Itu surat perlindungan. Kalau Anas sama Al-Falaq itu disebut surat Al-Mu'awwidatain. Satu pasang itu surat untuk biasanya untuk ruqyat, juga agar terbebas dari godaan jin, baik jin manusia atau minal jinnati manas, jadi golongan jin dan manusia. Manusia itu Anas, jin itu Al-Falaq. Telu, santet dan sebagainya itu suratnya 2. Surat Al-Mu'awwidatain, Anas, Al-Falaq. Nah, surat perlindungan 3 itu. Nah, boleh itu sebelum takbir, sebelum niat membaca 3 surat ini. Tentu lama ya. Ya. Kalau sholat sendiri nggak apa-apa. Kalau sholat jamaah jadi makmum ya kira-kira lah. Nanti malah imamnya sudah ruku masih baca itu. Kira-kira. Dan nggak perlu dikeraskan, apalagi qiraah, panjang sekali kayak Muammar nanti ganggu. Kalau jadi imam ya kira-kira, kalau was-was ya takut, ragu, takut. Memang setan itu menggoda dari berbagai arah. Alladzi yuwaswisu fi suduri, das membisikkan ke dalam hati manusia. Ayat kursi boleh nggak? Boleh ya. Sepanjang ayat kursi diniatkan untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan ketika mau sholat. Nanti kalau ayat kursi nggak mempan, sekalian aja kursinya lemparkan nggak apa-apa. Malah nanti jadi ramai. Nah, jadi melafatkan niat dalam rangka menguatkan niat boleh ya. Mungkin karena ragu-ragu, was-was, ragu-ragu niatnya ini, dikuatkan dengan lafaz boleh.
Dan melafadzkannya pakai bahasa Indonesia boleh. Kan belum masuk sholat. Sholat itu dihitung sejak takbir, mengangkat tangan Allah itu dan ini niat ya, itu baru sholat. Tapi sebelum niat boleh melafadzkan pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, saya niat sholat ya Allah, boleh. Terus baru niat tadi dilafadzkan ya untuk menguatkan niat, baru niat boleh. Pakai bahasa Jawa juga boleh. Duh Gusti, kula ajeng sholat subuh kalih rakaat mawon nggih Gusti Allah. Mangke nek dhuwur kula papat pun, saniki subuh kalih mawon. Nah, kula kesel ya sing ngantuk ya Allah. Misal pakai bahasa Jawa, mesti guyu Gusti Allah yang guyu. Sekedar menguatkan niat boleh-boleh saja. Setelah was-wasnya hilang, baru mulai niat di dalam hati ya. Kenapa di berbagai kitab termasuk buku-buku menggunakan usoli? Karena dulu orangnya orang Arab, jadi pakai usoli. Mungkin kalau yang menulis orang Sunda ya pakai bahasa Sunda. Sekedar menguatkan niat tidak apa-apa. Tapi begitu niat di dalam hati ya. Niat apa? Harus pas, tidak boleh salah. Sholat duhur ya duhur, sholat asar ya asar. Itu yang membedakan. Asar, isya, duhur kan sama-sama 4 rakaat. Bedanya ada pada niat. Maka niat itu harus benar. Kalau niat salah maka ibadahnya akan salah. Innamal a'malu binniyat. Amalan perbuatan tergantung pada niatnya. Pun nggih, niat selesai nggih. Ada pertanyaan? Jadi dimulai dari gerakan mengangkat takbir Allahu Akbar dalam hati membaca ya, bukan melafadzkan. Hatinya yang membaca. Niat sholat apa? Selesai. Kemudian setelah niat, bacaan yang pertama adalah doa iftitah, doa pembuka. Teman-teman biasanya membaca doa apa? Allahumma ba'id baini atau wajjahtu. Baik ini alasannya apa? Karena Muhammad. Saya kemarin ngisi di Masjid Al-Huda, Bu. Dengan nek salat niku doa kita macane napa? Allahumma baik baini. Oh nggih. Kenapa milih itu? Karena Muhammadiyah. Waduh, terlalu mudah itu alasannya. Mundur jauh sajalah kepada Rasulullah. Mengapa? Allahumma baik baini. Ada yang wajah tuh wonten. Kenapa wajah tuh? Karena dari NU. Waduh, terlalu muda lagi itu tahun 1926. Mungkin teman-teman sudah tahu nih, saya sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hasan. Menyampaikan bahwa Nabi ketika sholat membaca doa iftitah Allahumma ba'id baini itu ketika sholat nahar. Sholat nahar itu sholat siang ya, jadi duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu termasuk sholat nahar itu. Membaca Allahumma ba'id baini. Sedangkan menurut Sayyidina Ali, Nabi membaca wajah itu ketika sholat malam, tahajud, tarawih, hajat, istikharah, taubat, syuruk. Nah, itu membaca wajatu wajhiyah. Nah, kayak ini boten. Kan ada tuh yang ini wajatu wajhiyah. Nah, kayak ini. Oke. Bukan kepanjangan ya, perlu belajar sejarah nggih. Saya beritahu di dalam kitab tentang Idul Adha. Nah, ini tentang Idul Adha. Ya, ternyata Nabi ketika sholat membaca doa iftitah, walaupun menggunakan wajah itu tidak pernah menggunakan ini di depannya. Itu ketika sholat. Lalu kapan Nabi pernah membaca wajah itu menggunakan ini? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ternyata Nabi membaca wajah itu dengan menggunakan ini
itu selepas menyembelih hewan kurban. Berarti amalan menyembelih kurban ada 4. Seringkali kita hanya 3 melakukan amalannya, kurang 1. Maka perlu saya sampaikan ini ya. Ketika menyembelih kurban, amalan yang pertama jelas mesti niat. Yang kedua menyebutkan nama sohibulnya. Maka disunahkan menyembelih sendiri. Kalau diwakilkan, dikhawatirkan lupa atau enggak mantep ya. Ustaz Sofyan besok kalau sohibul sendiri aja. Misalnya tidak berani, boleh dipasrahkan kepada panitia dan panitia harus tahu. Jadi disebutkan kambing ini, hewan kurban ini, sapi ini, berarti itu disebutkan semua. Amalan yang ketiga minimal membaca Bismillahi Allahu Akbar, nges. Yang ketiga, saya kira sudah melaksanakan semua ini ya. Tapi yang keempat ini yang sepertinya dilupakan. Begitu selesai menyembelih, dalam posisi menghadap kiblat, yang nyembelih ini lalu membaca Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Insyaallah pas selesai, darah sudah selesai. Ini amalan yang keempat yang sepertinya pengamatan saya banyak yang belum melakukannya. Saya tidak tahu apakah tidak tahu benar atau lupa atau bagaimana. Yang sering melakukan malah kadang bergurau. Apalagi sapi sing nyekel wong pitu, ana nyekel sikile, ana nyekel sira, ana sing nang wetenge ndut karepe piye ngono do guyone. Itu yang sering saya amati ya. Monggo itulah besok mulai ditinggalkan dan mengamalkan amalan yang keempat. Jadi wajah itu yang dilakukan Nabi sebagai doa iftitah kalau sholat malam. Sedangkan ketika sholat nahar, doa iftitah yang dibaca adalah Allahumma ba'id baini. Ya Allah, jauhkanlah kesalahan ya. Khotoyaya itu kesalahan. Kalau satu kesalahan khoto. Al-insan mahalul khoto wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Sering dengar nggih? Itu maksudnya satu kesalahan. Jadi boleh berbuat salah satu kali aja. Tidak boleh yang kedua kalinya. La yuldahul mu'minun fi hujrin marrotain. Tidak sepatutnya orang beriman berbuat kesalahan 2 kali untuk kesalahan yang sama. Jadi kalau mau salah lagi harus beda lagi. Ora podo, nek podo mohon maaf. Ya. Kata Nabi ya sebodoh-bodohnya orang beriman, wis salah kok dilakoni meneh ngono lho. Tapi kalau salah dalam bentuk lain tidak mengapa. Itu khoto ya, khoto. Jadi wajar kalau manusia salah sekali itu, setelah itu enggak ngulangi lagi. Kalau mau salah ya lagi-lagi ngono lho. Mangan jeruk kok iso kecokot ngono lho. Ulangi meneh kecokot meneh. Wah, ora iso mangan jaluk didulang jenenge. Jeruk salah ya wis pisan meneh, setelah itu enggak salah lagi. Terus mangan duren. Salah lagi. Ya cuma itu aja enggak bisa diulangi lagi. Itu ciri orang beriman. Nah, di dalam doa iftitah ini kalimatnya khotoyaya. Berarti kesalahan-kesalahan yang sangat banyak. Mohon kepada Allah, ya Allah tolong jauhkanlah sejauh-jauhnya seperti jauhnya barat dan timur. Barat dan timur pernah bertemu tidak? Tidak pernah bertemu. Artinya kita mohon kepada Allah dijauhkan dari kesalahan-kesalahan sampai di akhirat. Sehingga di akhirat, di padang mahsyar kita tidak bertemu lagi dengan kesalahan-kesalahan kita. Semuanya sudah diampuni Allah, sudah dimaafkan Allah, tinggal kebaikan-kebaikannya. Allah sendiri kan berjanji di dalam surat
Nuh ayat 10, 11, 12, 13 akan menutup kesalahan-kesalahan manusia bagi yang bertobat. Maka saya yakin ini semua punya kesalahan. Tapi ada juga yang tidak tahu kesalahannya apa. Karena memang sudah ditutup oleh Allah. Pak Sofyan nggak tahu kesalahan istrinya. Istrinya nggak tahu kesalahan Pak Sofyan. Karena memang ditutup oleh Allah. Kita sama-sama punya salah. Jadi orang ngerti mas, aku tidak salah apa tuh. Saya punya aib, orang ngerti tuh. Dan sebaliknya, aku orang ngerti aib Sowan ki apa orang ngerti. Iki lupa orang aib. Allah menutupinya. Cuma kadang manusia itu yang membuka sendiri. Orang kene ora takon malah cerita dulu. Karena orang mesti takon malah kadang cerita. Aduh aku mau ini bar nang sanggerahan aku. Wah. Iya. Sing takon sapa malah cerita dulu. Jadi kadang membuka sendiri. Makanya ketika ada sahabat ingin bertanya kepada Rasul, ya Rasul saya mau tobat, saya tadi habis dari Pasar Kembang misalnya gitu. Ya, iya. Nabi nggak mau jawab, Nabi pergi. Jadi orang ini penasaran, terus mengejar Nabi sampai 3 kali itu. Nah setelah sepi baru dijawab. Ini aku mau tak jawab, kau isin toh. Oh ngerti kabeh iki. Mulane aku meneng aku lho ngomen orang ngerti. Wis tak tutup malah aku malah arep cerita ngono lho. Minta mau tobat ya Rasul. Ya tobat ning rasa cerita meneng wae ngono lho. Nah, nanti baru tak kandani itu. Jadi Nabi sampai seperti itu menutup aibnya. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita berharap besok di akhirat yang dihisap tinggal kebaikan-kebaikannya. Karena kesalahannya sudah dijauhkan sejauh-jauhnya. Seperti barat dan timur tidak pernah bertemu. Nah teman-teman, sebenarnya dengan satu istighfar saja sudah cukup mengampuni dosa-dosa kita. Kata Allah, walaupun dosa kita sudah menggunung, bahkan setinggi langit pertama, Allah akan mengampuninya cukup dengan satu istighfar. Astagfirullah sudah cukup. Apalagi tambahi astagfirullahaladzim. Tapi kenapa kita membaca berulang-ulang sampai 3 kali, sampai 70 kali, sampai 100 kali? Karena kita juga sering mengulang-ulang kesalahan kita. Gitu. Jadi nek orang mengulang, sudah diampuni sekali itu cukup. Tapi karena mengulang-ulang ya istighfar terus. Ya. Kan kadang orang bahkan ketika berbuat baik sekaligus berbuat salah. Arep ngutangi orang, itu kan baik ya, minjami uang. Tapi kalau ngomong, kita akhir lo ya. Seorang nyelimennya lu, asum guru dibalik kok. Nah, kan menyakitkan toh itu. Kata Nabi, mendingan diam saja daripada beramal sedekah tapi menyakitkan itu. Ya ngai nyele-nyele wis ngono urusan dadak ngomong ngurung nuras lho wis balik lho. Padahal sedang berbuat baik. Jadi bareng itu, baik sama jelek bareng kumpul itu loh. Ya, jadi piye ya? Maka diulang-ulang, seringkali istighfar diulang-ulang karena manusia juga mengulang-ulang berbuat dosa itu. Nah, tentunya untuk dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang besar istighfarnya berbeda, harus lebih lengkap lagi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kalau untuk bertobat. Pun kembali kepada sholat lagi. Doa iftitah sudah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Bagi imam ada aturan cara membaca Fatihah. Imam yang bijaksana akan memberi kesempatan kepada makmum juga membaca Fatihah. Nah, silakan mau cara yang mana, ini yang biasa jadi imam atau yang mau jadi imam ya. Karena surat Al-Fatihah membaca basmalah hukumnya wajib, maka tidak boleh ditinggalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apapun lagunya, yang penting tajwidnya. Cuma ada 3 cara membaca basmalah. Ada yang di dalam hati, ada yang disirkan, ada yang dijaharkan. Ini yang harus diketahui oleh makmum agar tidak salah paham. Mungkin kita pernah jadi makmum yang tiba-tiba imamnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya nggak tahu nih imamnya benar-benar tahu ilmunya apa tidak. Mestinya sudah tahu ilmunya bahwa membaca basmalah boleh di dalam hati. Nah, makmum harus tahu. Jadi jangan sampai menyalahkan imam. Lagi sholat, kok imamnya orang baca basmalah ya? Kita alhamdulillah, wah batal gue memakai imamnya. Nah, itu harus tahu bahwa imam sebenarnya baca basmalah cuma di dalam hati. Atau disirkan. Mau contohnya umis-umis itu loh. Ya, makmum juga harus tahu. Orang usah dadak ngijun, imam mau ora iki. Kok ngomong umis-umis. Wah, malah jupuk jeruk ae. Salah. Ustaz ini bro. Nah, sekarang kayaknya versinya malah banyak seperti itu. Ya, maka kita harus tahu lah ya kalau jadi makmum, mungkin karena saya banyak menjumpai di Yogyakarta terutama banyak imam yang membaca basmalah disirkan atau di dalam hati. Yang dijarkan jarang. Jadi kadang langsung alhamdulillahirabbil alamin padahal baca basmalah. Nah, setelah itu kalau imam ini bijaksana, jangan langsung ar-rahmanir-rahim. Beri kesempatan. Ya kira-kira beberapa detik agar makmum juga membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nanti jadi lama banget sholatnya. Ya memang sholat yang baik, yang benar sebenarnya lama itu. Karena sedang berkomunikasi dengan Allah. Jadi tidak dikejar-kejar oleh waktu. Saatnya berkomunikasi dengan Allah, curhat dengan Allah, ya memang waktunya khusus. Kan kita udah tahu jadwalnya, duhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib, isya, subuh. Itu waktu khusus. Artinya itu waktu khusus curhat dengan Allah, tidak dipakai yang lain. Maka orang disebut khusyuk dalam sholat. Khusyuk sholatnya kalau mengkhususkan waktu sholat benar-benar untuk sholat, tidak disambi-sambi. Saya sering lihat ini ya, kayaknya sih katanya sih mahasiswa ini sholat nunggu HP itu loh, nunggu komat selesai nunggu imam takbir, masih HP-nan dulu, sih rampung deh. Mungkin mau coba WA ya, penulis WA. Mungkin tambah suwi, karena suaranya dino. Begitu imam takbir, ya kadang masih tanggung. Mungkin ngomong belum rukuk itu ya, nunggu rukuk. Setelah itu ketebukan, HP-nya orang sempat dimatikan, taruh depannya, bisa. Pas rukuk tiba, glodak, wah bingung. Apalagi bunyi alarm atau ringtone, wah dan rame lagi. Saya pernah masbur di masjid belakang Hotel Mutiara itu, subuh itu. Imamnya itu HP-nya nggak dimatikan, bunyi itu, dan bunyinya nggak main-main, lagu dangdut coba itu. Jadi mamu ya orang ngampet, arem guyu itu orang ngampet. Iya, lagunya sama saya ingat, janganlah kau memandang tubuhku. Lagu lawas, lagunya Jamal Berita tahu ya. Aku rasa nirukan ya ele. Aku ngampet tenan iki, jane batal iki. Jan imam iki. Saya sendiri juga pernah berbuat salah. Ini saya bukannya bangga ya, tapi mencontohkan jangan seperti saya. Ketika saya imam Jumatan coba tidak main-main di Masjid Al-Huda Karangwaru Lor. Kejadiannya 2 kali, Mbak. Yang pertama waktu khutbah. Jadi ketika saya khutbah, begitu menggelegar, HP bunyi. Nah, saya kan bisa sambil matikan, aman. Ini rada isin kan, makmum kaget, HP-nya mau nih, aman. Nah pas sholat itu yang nggak bisa aman saya. Jarak pengimaman dengan mimbar 2 meter. Saya lagi ngimami, HP-nya bunyi. Angel tuh matiin. Apa aku dadak mlaku patah ini. Nah arep mateni kudu ndelok to. Nek ora kan ora pas lho, malah tambah seru ndelok. Saya nggak bisa matikan. Jadi HP itu tetap nyala, saya sholat. 2 meter dan dadak mlaku mundur, nyamping, saya tetap sholat. Ajaibnya ketika saya ngimami, ono makmum sing ngrasani, aku krungu iki. Ya HP-ne sapa sih? Saya lagi ngimami lho ini, lagi sholat. Saya bisa mendengar ono jamaah ngrasani aku. Ya HP-ne sapa sih? Berarti kan batal tuh makmum itu. Batal nggak makmumnya? Ya batal wong sholat karo ngomong kok. Tur aku krungu itu loh.
Ning batangnya dia kan karena saya toh. Jadi main batal Pak Jenengan. Iya. Bukannya nggak batal, ora khusuk. Jenengan Pak. Saya sholat lagi baca ayat, iso ngrungokke makmum ngrasani aku, karo ngrungokke HP-ne muni. Wah, jen double-double ini. Amazing ya. Tapi itu terjadi. Ditambah lagi depan saya ada 2 bungkus kotak gudeg itu. Sikat. Lagi sholat ngene. Wah, gudeg wijilan ya. Lumayan rong dus ya. Aman perjumatan komanan. Nah, biasanya orang komanan ya. Jadi sholatnya malah gawe cerita dhewe. Alhamdulillah komanan rong dus. Biasanya orang komanan ya. Nah, imam metune kari dhewe. Wis rebutan entek, aku ora komanan. Nah, iki takmir apian berarti iki. Disinggahke nggo aku. Malah imame cerita dhewe. Cerita karo maca surat ngrungokke wong ngrasani, HP-ne muni wajan. Kali urang. Waduh nek mungkin sholatnya sah tapi kan tidak diterima. Waduh, ternyata sudah imam saja tergoda, khotib saja tergoda, Mas. Ya itu loh. Maka benar-benar harus banyak istighfar ini. Begitu ya. Kalau mau disambung 3 ayat. Bismillahnya mungkin sendiri, bisa dihati, bisa disir, bisa disiarkan. Nah, begitu ayat berikutnya boleh disambung tapi 3 ayat maksimal. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Berhenti dulu. Kasih makmum kesempatan membaca. Tapi makmum juga dalam hati orang suruh-suruh. Kayak lomba. Rendi wae beri kesempatan. Jadi larense itu ya. Kenapa 3 ayat? Kenapa 3 ayat? Karena surat terpendek di dalam Quran adalah surat Al-Kautsar. 3 ayat. Jadi boleh menyambung ayat maksimal 3. Nah, setelah itu baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti boleh, sambung juga boleh. Menurut satu riwayat. Riwayat lain ada yang mengatakan sebaiknya 1 ayat 1 ayat. Karena setiap kali kita membaca 1 ayat, Allah menjawab itu. Allah menjawab. Itulah pentingnya bahasa Arab agar kita tahu maknanya apa. Nembung apalan kadang nggak tahu maksudnya apa itu. Itu Al-Fatihah. Berikutnya surat. Suratnya bebas. Monggo yang mana. Kalau mau ikut Nabi, Nabi kadang suka surat-surat tertentu. Kalau Nabi suka surat-surat tertentu ini bukan syariat loh ya. Cuma kesenangan Nabi. Jadi kalau meniru dapat pahala, kalau nggak niru ya nggak apa-apa. Kan Nabi punya 3 sifat. Am, khos bil khos. Am itu umum, ini harus ditiru. Kalau kita nggak niru malah berdosa. Nabi makan, minum, menikah. Ini. Jadi kalau kita nggak makan demo unjuk rasa apa itu demo mogok makan itu nggak boleh. Karena Nabi makan, minum juga. Nikah harus itu ya, harus menikah itu harus kan itu sifat am itu. Kata Nabi an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu ajaranku, aturanku. Barang siapa tidak mau menikah bukan golonganku. Wah, berarti harus kawin itu. Nah, kawin itu mudah ya. Yang sulit karena sering milih-milih itu loh. Banyak milihnya jadi rawel jadi angel suwi. Nek ora rawel ya cepet jane gampang. Sing penting wedok rampung. Sing penting wedok. Ayo mosok lanang karo lanang. Yo tambahi wedok menungso. Aku lho, Pak. Wedok nang wedhus ya, Pak. Lapangan aja Pak. Nah, suratnya apa tergantung tujuan kita. Ketika kita punya niat pembinaan internal, nah, bolehlah panjang-panjang ya untuk pembinaan kepribadian. Tapi kalau masjid-masjid umum, pinggir jalan, biasanya sangat tidak disukai makmum kalau suratnya panjang-panjang itu ya. Kalau di pesantren kadang malah lama-lama, terutama sholat isya sama subuh. Udah pernah
diimami Ustadz Suprapto Ibnu Juraimi? Wah, belum pernah ya. Sekarang sudah almarhum. Oh, anjir. Tapi saya sempat merasakan bacanya pelan-pelan, tidak pakai lagu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu baru Fatihah loh ya. Baru gue surat. Subuh 2 rakaat biar nganti padang agak rampung. Aku yang batin. Zaman semono batin. Ya itu hati ya, perasaan hati. Kalau lagi suka ya nggak ada masalah. Saya pernah juga sholat Isya di Masjid Baitul Salam ke Jambon di kampung saya, kampung jauh kampung, sama-sama dekat tapi jauh. Hujan besar, nah, jadi kesempatan imam mendemonstrasikan lagu-lagunya, pakai lagu kiroah kayak kaset itu loh. Ya tak nikmati enak-enak. Yang tak rasanya kan kalau lagunya nggak enak itu, dilala enak ya nanti rampung. Jadi selera. Nah khusyuk ya, khusyuk di dalam sholat itu bisa diawali dengan khusyuk sebelum sholat. Jadi kalau Nabi mengatakan aku kangen rindu dengan umatku di surga, maka sholatlah seperti aku. Ya maksudnya sholat yang khusyuk. Nah bisa khusyuk dalam sholat kalau diawali dengan khusyuk. Maka ada khusyuk prasolat, khusyuk ketika sholat, khusyuk setelah sholat. Nah tahapan yang pertama kalau kita pengen khusyuk di awal sholat, sebelum sholat kita harus khusyuk dulu. Apa yang kita lakukan? Misalnya kita harus tahu persis kapan waktu sholat. Jadi nek harus ngerti duhur jam berapa, asar jam berapa, siap-siap. Paling tidak punya perasaan. Kadang ada orang ya, iki aku baru sholat dulu, pengen yang masjid ya, pengen sholat asar. Mungkin pernah ada punya perasaan seperti itu loh. Pengen sholat lagi itu loh, pengen segera waktunya duhur, waktunya asar. Habis asar kok pengen cepet-cepet sholat maghrib ya. Pemene poso arep buka. Ada kerinduan, itu sudah khusyuk itu. Langkah awal menuju khusyuk. Tidak sebaliknya. Mau bar duhur kok ngetiti adzan ya. Adzan sapa sih iki? Malah dirasane itu. Itu mau bar duhur asar ya iki, dandang asar. Nah, itu malah wali aneh itu. Nah, setelah itu baru betul-betul disiapkan, direncanakan. Nah, waktunya habis ya. Ya udahlah sampai sini dulu ya. Sampai pada berdiri. Masih berdiri membaca surat. Nanti setelah itu takbir, ruku ya. Nah ruku itu ada aturan bagaimana ruku yang baik. Insya Allah entah kapan bila Allah menghendaki akan kami lanjutkan materi tentang fikih sholat mulai dari ruku. Jadi tadi baru niat, takbir, berdiri, membaca Fatihah, membaca surat selain Fatihah. Insya Allah kapan-kapan kalau Allah mengizinkan melanjutkan pada ruku, i'tidal dan yang lain-lain. Sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi